Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk bab yang berikutnya, babul masajid. Bab tentang masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada kitabus shalah, babul masajid. Baik, sebelum kita masuk ke matan hadis yang akan kita baca, di sini pensyarah kitab ini, pensyarah kitab Bulughul Maram, memberikan muqaddimah bab masjid. Kita baca muqaddimahnya. Al masajid jam'u masjid. Masajid itu bentuk ganda dari masjid. Kalau bahasa kita, masjid itu satu masjid. Kalau masajid itu banyak masjid. Masjid demikian. Ya. Baik. Masjid ini diambil dari isim makan. Kalau bahasa Arab itu nama tempat. Nama tempat untuk sujud, ya, menggunakan kata pecahan dari sajada, yasjudu, sajid. Masjud, usjud, la tasjud, masjid, ya. Masjid itu isim makan yang artinya tempat sholat. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walam makana sujud asyrafu af'alis shalah liqurbil abdi min rabbih ushtuqa ismul makan minhu. Karena sujud itu adalah fi'liyah salat yang paling mulia. Karena di saat itu seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kata-kata masjid diambil pecahan dari kata-kata sajada yasjudu. Bukan dari kata raka'a yarka'u.
Padahal seandainya kita menggunakan bahasa marka, bisa enggak? Bisa juga. Ayo kita ke marka. Maksudnya apa? Tempat ruku. Tempat sholat maksudnya. Masjid sama. Hanya saja menggunakan bahasa pecahan dari sajadah masjid. Karena apa? Karena di antara fi'liyah sholat yang paling mulia adalah ketika sujud. Maka Nabi mengatakan apa? Aqrabul abdi ilallahi as-sajid fa'aktsirus sujud. Ya. Seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sujud, maka perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Perbanyaklah salat. Karena di dalam sholat itu, antum lihat di antara rukun-rukun sholat itu yang paling merendah apa? Ketika sujud. Kalau berdiri tegak, i'tidal tegak, ruku agak merunduk, sujud paling rendah. Ya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika di dunia dia banyak sujudnya, maka dia nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat. Nanti akan apa? Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak merendah. Ya, sujud, salat maksudnya. Tapi kalau orang enggak pernah sujud, berarti apa? Dangak terus dia. Enggak pernah sujud, enggak mau sholat. Dia tinggi posisinya, sombong. Nanti akan direndahkan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau pengen kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, perbanyaklah sujud. Kalau kita ingin menjadi hamba yang rendah hina di sisi Allah, coba jangan sekali-kali antum sombong enggak mau sujud. Makanya Qarun, antum lihat, ketika di dunia sombong dia, nggak mau sujud dia, dangak terus kepalanya, sombong dia. Maka dihukum oleh Allah, dibleskan ke bumi serendah-rendahnya, sehina-hinanya, al jasa min jinsil amal. Kalau di dunia dia sombong nggak mau sujud, dia akan rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia di dunia merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah balas, Allah angkat derajat orang tersebut setinggi-tingginya. Ya. Maka kuncinya satu. Perbanyaklah kita sujud, sering sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal masajid afdhalul buka fil ardi. Masjid adalah sebidang tanah yang paling mulia di permukaan bumi ini. Ya. Di permukaan bumi ini kan banyak gedung toh, ada masjid, ada pusat-pusat perkantoran, ada pasar, ada swalayan, banyak. Tapi yang paling mulia adalah masjid. Makanya kita sering-sering mengunjungi tempat yang mulia seperti ini untuk salat berjamaah, menghadiri ta'lim, ya. Wa dzalika lima yuqamu fiha min dzikrillah. Karena di dalam masjid itu ditegakkan di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ibadatihi bi iqamatis shalah. Dan di masjid itu seorang dia beribadah kepada Allah dengan menegakkan salat di situ. Wa tilawatil Quran. Dan di masjid Allah dibacakan Al-Quran. Wa ta'limuddin. Dan di masjid itu diajarkan ilmu agama. Wa ghairi dzalik mimma yadullu ala annal masajid
huwa madrasatul Islam al-ula. Dan selain itu dari perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya masjid itu adalah madrasah Islam, sekolahnya kaum muslimin, ya, sekolahnya kaum muslimin. Ini masjid kita fungsikan dengan fungsi yang sebenarnya untuk sholat berjamaah. Jangan sampai masjid itu kosong, ya, diadani cuman maghrib, isya sama subuh, sayang. Zuhur asar ditinggal. Jangan sampai masjid itu tidak pernah ada kajian. Karena salah satu fungsi masjid adalah tadi apa? Ta'limuddin. Untuk mengajarkan agama. Cari ustaz yang betul-betul apa? Lurus akidahnya, selamat manhajnya, ya. Dipakai ta'lim, dipakai pengajian, sehingga masjid ini menjadi berkah, membawa kebaikan. Boleh bertabaruk, mengambil keberkahan dengan masjid. Caranya gimana? Dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Al-Quran, dipakai untuk berzikir, belajar agama, dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala syarih wa qad warada fi hadits Abu Hurairah, dan telah warid sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Ya. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan negeri yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasarnya, ya, pasar. Apa maksud hadis ini? Ya, Imam Nawawi mengatakan, beliau menjelaskan dan ngasih faedah kepada kita bahwa masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini adalah tempat yang mulia, tempat yang mulia. Makanya dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin, Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu miliknya Allah, maka janganlah kalian menyeru di dalam masjid tersebut bersama Allah sesuatu pun. Dibuat tempat apa? Sarang kesyirikan tidak boleh. Ya, baik. Wa anna masajida lillah. Masjid-masjid itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nah, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Antum perhatikan, Baitullah, buyut itu kan makhluk, no? Makhluk. Diidhafahkan, disandarkan ke lafzul jalalah Allah, menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut. Seperti buyutullah, buyut itu makhluk, diidhafahkan ke lafzul jalalah Allah, menunjukkan kemuliaan makhluk tersebut, menunjukkan kemuliaan masjid tersebut. Ya, masjid sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam peperangan itu punya etika, Pak. Dalam agama Islam punya etika. Ya. Tempat-tempat rumah sakit misalnya, di situ ada pasien-pasien, tidak boleh dibom, tidak boleh. Kemudian masjid-masjid Allah nggak boleh dirusak, tidak boleh dirusak. Taib.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Maksudnya apa? Li'annaha buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Karena masjid-masjidnya Allah itu adalah rumah ketaatan. Ya, ditunaikan di dalamnya ketaatan kepada Allah. Dan di situ ada asas ketaatan di atas ketakwaan. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa? Li'annaha mahallul ghish wal khida' wal riba wal aiman al kadhibah wa ikhlaful wa'di wal i'rad an dzikrillah wa ghairu dzalik mimma fi ma'na. Ini pasar dibenci kenapa? Karena pasar itu tempatnya ghish. Orang itu menipu, ya. Kalau jualan yang yang jelek-jelek taruh di bawahnya. Yang atas bagus. Ya. Tempatnya khida, menipu, ya. Riba. Kemudian sumpah palsu. Tempat mengingkari janji dan berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang semakna dengannya. Berbeda dengan masjid, ya. Dia adalah tempat yang disenangi oleh Allah. Ketaatan dijalankan di dalamnya dan tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tempat turunnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Ya, ada rahmat di dalamnya, ada ketenangan dan seterusnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, ya, yang bisa kita ambil dari hadis tadi, ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Faedah yang berikutnya adalah lima lil masjidi mina manzilah kabiro kana minal wajib ta'zimuha wal inayah biha ala umumil muslimin, ya. Karena masjid itu adalah punya kedudukan yang mulia di sisi Allah, rumah yang mulia, ya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mengagungkan masjid tersebut, ya. Untuk ngasih perhatian besar ke masjid tersebut. Oleh karenanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah, ya, yang pertama kali dibangun apa? Pos kampling? Tidak. Buka ladang investasi sama orang-orang Madinah? Enggak juga. Yang pertama kali membangun masjid. Dengan adanya masjid ini, beliau bisa menggembleng para sahabatnya, ya, menjadikan pribadi sahabat yang kokoh, tangguh, yang kuat imannya, kuat tauhidnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa awwalu dzalika iqamatuha fi mawadhihim allati yaskununaha wa yajtami'una fiha. Dan awal pertama kali, ya, masjid ini didirikan di tempat-tempat yang mana mereka meninggalnya. Ini juga ada faedah juga. Kalau membangun masjid itu, antum lihat, jangan bangun masjid itu jauh dari perkampungan. Ya, bangun masjid di tengah sawah. Dari kanan jauh penduduk, kiri jauh penduduk, depan belakang juga jauh. Yang rawat siapa nanti? Ya, tidak ada yang rawat. Baik. Dengan adanya masjid ini, ya, mereka bisa berkumpul di dalamnya. Bisa berkumpul di dalam masjid tersebut. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu
wa taala. Kemudian berikutnya, ya, yang bisa kita ambil faedah pula dari hadis tadi adalah min ta'dhimil masjid ayudkhila ilaihi birijil yumna. Ya, tapi ini enggak ada kaitannya di sini ya. Baik. Kita lanjutkan. Walil masajid ahkamun katsiratun. Dan masjid ini ya punya hukum-hukum yang sangat banyak sekali. Hukum-hukum masjid, etika-etika di dalam masjid, sesuatu yang ada kaitannya dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Uniya bihal ulama wa bahathuha fi kutubil hadis. Yang mana terkait dengan hukum-hukum masjid ini para ulama sangat perhatian sekali. Sampai-sampai mereka membahasnya di dalam kitab hadis. Seperti siapa? Ibnu Hajar. Ya, di dalam kitab yang kita baca ini memberikan bab masajid. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap masalah masjid, ya. Dalam kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, bahkan mereka para ulama, ya, membikin karangan khusus, bikin karangan, mencetak satu buku karangan tersendiri, ya, bab masjid. Itu ada, ya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk, ya, ini mungkin sekedar mukadimah yang bisa kita bacakan. Berikutnya kita masuk ke hadis dari bab yang kita baca tadi. Berikutnya adalah bab al-amru bibina'il masajid wa tandhifiha. Bab perintah untuk membangun masjid. Perintah untuk membangun masjid dan membersihkan masjid. Ini penting ya. Masjid untuk kita rawat, kita bersihkan. Maka pentingnya kita ngangkat marbot, ya. Marbot tukang apa? Bersih-bersih masjid, ya. Ingat, namanya marbot itu dia terikat oleh masjid, ya. Dari kata-kata robato yarbutu, marbut. Marbut bahasa Arab itu ya. Marbot bahasa Arab itu, marbut. Bahasa kita menjadi marbot. Itu bahasa Arab, artinya terikat. Berarti apa? Dia tersibukkan oleh urusan-urusan masjid, ya. Ngapain kamar mandi, nyapu lantai, ya. Nyalakan kipas bila diperlukan, gelar karpet jika diperlukan, ngasih minyak wangi dan seterusnya. Dan ini pekerjaan yang mulia, ya, yang dipandang kebanyakan manusia pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang hina. Tapi ini pekerjaan yang mulia. Kenapa? Dia telah berkhidmah, menkhidmahkan dirinya terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Bab perintah membangun masjid dan membersihkan masjid. Untuk membangun masjid, ya, di sana ada keutamaannya. Seseorang ikut andil membangun masjid, ya, maka dia mendapatkan bagian dari keutamaan. Di antaranya adalah dia mendapatkan rumah di surga. Rasulullah mengatakan, man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil daripada itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga, ya. Ini artinya apa? Apabila kita ada panggilan donasi pembangunan masjid misalnya, jangan sampai ketinggalan, Pak. Meskipun cuma sak botol atau bawa bataku satu aja, untuk bawa ini Pak saya nyumbang, Pak. Berapa harganya? 1.800 paling ya. Baik.
Tapi dengan keikhlasan antum, ini yang penting ini, ya. Keikhlasan antum ini maka bisa menjadi besar pahalanya, ya. Maka kata para ulama apa? Berapa besar, ya? Berapa banyak? Berapa besar yang amalan itu pahalanya besar sebetulnya. Cuman karena niat, maka pahalanya bisa menjadi kecil. Dan berapa banyak amalan kecil dibesarkan oleh niatnya. Karena ikhlas, maka pahalanya besar. Ya. Jadi kalau ada donasi itu jangan biasanya bangun masjid lagi. Itu peluang kita, ya. Itu nggak maksa kita, nggak dipaksa kita. Itu cuma mengajak kita, ya. Seandainya kita mendonasikan cuma 1 bata saja, pahalanya luar biasa itu, ya. Pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau 2 bata, 3 bata? Kalau dia berebut, ini saya aja ini yang menghandle ini semuanya misalnya, ya. Tentunya bukan hanya masjid, min lawazimil masjid. Biasanya lazimnya masjid itu apa? Kalau ada masjid, ada kamar mandi. Enggak mungkin masjid toh, nanti bis di mana nanti? Ya. Pengadaan air misalnya, sumur pompan misalnya dan seterusnya. Kita berlomba. Ini amal jariah. Air, ya cuman air, Pak. Kita cuma donasi sekali, coba antum lihat. Dipakai banyak orang. Orang musafir, dia mampirnya kemana? Ke masjid. Gak mungkin dia mampir ke rumah warga, gak mungkin. Pak numpang pipis, mungkin enggak mungkin. Dia cari masjid dia untuk bersuci. Belum lagi ada musafir dia mau sholat, wudu di situ. Ada musafir yang ngambil air minum di situ. Berapa pahalanya itu? Ya, pahala yang malik itu ada ajakan, dorongan kita, mendorong kita untuk kita berlomba dalam kebaikan, ya. Baik. Di antara keutamaan membangun masjid adalah mendapatkan balasan yang setimpal. Utsman ibnu Affan, ya, beliau terkenal ya, orang yang banyak sedekahnya. Beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah." Riwayat yang lain, "Man bana masjidan lillah, banallahu lahu fil jannah mithlahu." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Catatan, man bana masjidan lillah. Ini penting lillah di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan untuk mencari wajah manusia supaya mereka berpaling ke kita. Wah, si fulan. Itu tidak ada manfaatnya, ya. Sebesar apapun yang kita kerahkan harta kita, tenaga yang kita keluarkan, nggak ada manfaatnya kalau seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan lillah yang penting itu, ya. Baik. Untuk membangun di sini itu, ya, kalau nggak punya harta mungkin bisa pakai tenaga. Berarti bangun nggak dia itu ikut membangun juga. Dan bisa pakai tenaga, pakai pikiran. Pokoknya dalam hal kebaikan kita berebutlah, ya, sebisa kita, semaksimal kita. Nanti manfaatnya kembali ke diri kita sendiri. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Membangun masjid ini termasuk dia itu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Ya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjidnya Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun.
kecuali hanya kepada Allah, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara keutamaan man bana masjidan, membangun masjid adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, innal a'mal tatabaha fataqulu shadaqah ana afdalukum. Sesungguhnya amalan itu saling membanggakan dirinya, bukan orangnya loh ya, amalannya. Amal sedekah mengatakan saya lebih afdal daripada kalian, ya. Amalan sholat mengatakan saya lebih utama daripada kalian. Ini termasuk keutamaan sedekah. Baik. Kemudian, ya, berikutnya termasuk keutamaan man bana masjidan adalah dia mendapatkan pahala yang terus mengalir, ya. Rasulullah mengatakan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada sesuatu yang nanti menyertai orang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Kemudian Rasul menyebutkan, ya, di antaranya adalah mushafan warathahu, yaitu mushaf Al-Qur'an yang dia wariskan, ya. Karena Quran sudah banyak, sudah ada di rumah, maka bisa kita ganti kitab-kitab agama yang lainnya. Ini penting, ya. Tidak terasa itu ternyata invest kita nanti, ya. Bagaimana seandainya buku ini dibaca oleh anak kita? Kita kan nggak tahu anak kita nanti gede jadi apa, kita nggak tahu. Kita berharap menjadi orang yang anak soleh, ya. Dia pintar ternyata, bisa ngasih apa? Ngajari orang lain. Gara-gara buku ini pahala bisa mengalir. Biar anak kita disampaikan ke yang lain disampaikan ke yang lainnya. Pahalanya estafet, mengalir sampai kepada kita meskipun kita sudah menjadi tanah. Meskipun kita meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir, ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, ya. Ini juga apa? Amal jariyah. Au baitan libnis sabil banahu, atau rumah untuk musafir yang dia bangun. Au nahran ajrahu, atau air yang dia alirkan. Pengadaan sumur pompa di masjid misalnya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqahu ba'da mautihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di saat dia masih sehat, di saat dia masih hidup, maka akan menyertai dia setelah dia meninggal dunia, ya. Ini penting, ya. Kita berlomba dalam kebaikan, ikut andil meskipun itu kecil menurut kita, meskipun sedikit menurut kita, tapi pahalanya besar, asal kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bi bina'il masajid wa tandhifiha. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di perkampungan, di mana di situ ada penduduk, maka dibangun masjid di situ, ya. Wa antunadhafa, dan Nabi memerintahkan supaya masjid itu dibersihkan. Wa tutayyab, dan Nabi memerintahkan agar masjid itu dikasih minyak wangi, ya. Nggak harus dindingnya, mungkin karpetnya disemprot, ya, disapu,
dipel, ya, dan seterusnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita baca syarah penjelasan hadis ini. Bibina'il masjid fi dur. Dur maknanya adalah qabail. Kabilah-kabilah. Wahyal an, kalau bahasa kita sekarang, ya, itu al-mahallah awal ahya as-sakinah, perkampungan atau kampung yang berpenghuni, ya. Kalau bangun masjid ingat, jangan di tengah-tengah sawah, jauh dari warga, jangan, ya. Di mana banyak orang tinggal di situ, maka kita bangun masjid di situ. Agar fungsinya apa? Pas tepat sasaran demikian, ya. Wa qad kana lil ansar wa ghairuhu wa ghairihim durun tajtami'u fiha jama'atuhum wa yakunu fiha nakhiluhum basruhum. Dan orang-orang Ansor dan selain mereka apa? Dur, berkabilah-kabilah, berkampung-kampung demikian. Yang mana jamaah mereka berkumpul di situ. Dan di situ ada kebun kurma sama penghuninya, karena orang-orang Madinah memang pekerjaannya berkebun, ya. Ada warganya, di situ ada perkebunan mereka. Ada ladangnya, ada penghuninya di situ, ya. Baik. Kemudian waqad fassara Sufyan Ibnu Uyainah hadurwatul hadis ad-dur al-qabail. Dan Sufyan Ibnu Uyainah, beliau salah satu perawi hadis ini, mentafsirkan makna dur adalah qabail sebagaimana yang dinukil oleh Imam Tirmidzi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah yang pertama. Al-haditsu dalilun ala syar'iyyati bina'il masajid fi dur. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya, dianjurkan membangun masjid di perkampungan. Wahyal an al-ahya as-sakinah au suqniyah. Kalau bahasa kita sekarang adalah itu kampung yang berpenghuni. Di situ ada penghuninya. Fayushra'u bina'ul masajid fiha. Disyaratkan membangun masjid di situ. Liyajtami'a ahlul hayyi kulla yaumin wa lailatin khamsa marrat. Supaya penduduk kampung tersebut bisa berkumpul sehari itu 5 kali. Untuk apa? Salat berjamaah. Ini anjuran pula. Di antara merawat masjid adalah ditunaikan sholat 5 waktu, bukan 3 waktu, tapi 5 waktu, sehingga masjid hidup, ya, makmur masjidnya. Baik. Fayatimmu fi dzalika ibadatullah taala. Maka dengan demikian sempurnalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limul jahil. Dan di masjid itu untuk mengajarkan orang-orang jahil, orang-orang yang nggak tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak di masjid, di mana kita ngaji, Mbak? Ya. Lebih enak di masjid, tenang. Ya, nyaman hati kita ini. Untuk ngasih tahu orang-orang yang belum tahu tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk pengajian, ya. Wa tansyitul ajiz, untuk ngasih semangat orang-orang yang lemah. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Musyawarah, tidak apa-apa. Musyawarah tentang bagaimana ke depan urusan kaum muslimin ini, ya. Enggak apa-apa, dalam hal birri wat taqwa tidak mengapa. Ila ghairi dzalik minal fawaid al-'azimah, atau selain itu dari faedah-faedah yang sangat agung sekali. Wa ala hada fayajibu 'alal mas'ulin an tahtitil aradi wal ahya as-suqniyah alla yughfilu mawdhi' buyutillahi ta'ala wa litakuna muqaddamatan 'ala ghairiha minal marafiq. Maka kewajiban, ya, pamong kampung tersebut atau para pengurus yang akan mengadakan masjid tersebut, ya, ini punya perencanaan lahan
Di mana kita bangun masjid kira-kira? Harus ada rencana, ya. Jangan sampai ada perkampungan padat penduduk nggak ada masjidnya. Jangan. Ya. Baik. Jangan sampai mereka itu yukfilu mawdi'a buyutillah. Terlalaikan mereka, ya, akan di mana tempat masjidnya Allah didirikan. Dan hendaklah muqaddamah. Masjid ini didahulukan daripada yang lain dari sarana prasarana umum, ya. Terkadang orang itu kampung masjid belum ada, buru-buru bangun pos kampleng misalnya. Pos kampleng penting enggak? Penting. Tapi lebih utama adalah masjidnya Allah didahulukan dulu. Atau sarana-sarana yang lain. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah yang pertama kali apa? Membangun masjid. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah berikutnya. Al haditsu dalilun ala wujubi tahayyu'ah al masjid lil musallin. Wa dzalika bi tandzifiha min kulli qadarin yaqau fi ardiha au furushiha au khitaniha. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya, ya, untuk mengkondisikan masjid bagi orang-orang yang sholat. Bagi orang yang sholat adalah dia bisa mengatur, mengkondisikan perhatian, ya, yaitu dengan membersihkan masjid dari semua kotoran yang ada di dalam masjid tersebut. Entah itu apa, di karpetnya atau di dindingnya, sehingga tidak boleh, ya, kita ngeludah di masjid. Kita ngeludah atau ngumpul diserahkan ke dinding masjid, tidak boleh. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, ngerek apa? Umbel, bahasa kita umbel, ya, dikerek sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa? Bagaimana perhatian beliau kepada masjid. Umbel saja, Pak. Liur saja tidak boleh. Bagaimana kotoran yang lebih besar daripada itu BAB di dalam masjid. Waliyadzubillah. Ini nggak punya akhlak orang seperti ini, ya. Naruh kotoran di dalam masjid. Tayyib. Kama yajibu, sebagaimana wajibnya antusani anil aqdar, dijaga dari kotoran-kotoran seperti mukhat, umbel. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku, Pak. Potong kuku, potongan nggak boleh dibuang di masjid. Potongan kuku padahal, Pak, nggak boleh. Kita taklim sambil uwak-uwak kulit kaki, uwak-uwak dibuang. Dikantongi dulu, Pak. Dikantongi, habis itu dibuang di luar. Aunat fil nakful ibti, atau mencabut bulu ketiak, ya, sambil ngaji begini. Biar enggak ngantuk, Pak Ustaz. Dibuang di sebelahnya. Jangan, ya, dikantongi dulu. Baik, bulu ketiak enggak boleh. Kuku enggak boleh, ngumbel enggak boleh. Itu sifatnya ringan. Bagaimana dengan lebih besar daripada itu? Ini pentingnya kita merawat masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah, ya, keutamaan kita membersihkan, merawat masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tugas kita semuanya. Lebih khusus itu marbot. Sekali lagi bukan pekerjaan yang hina. Sehingga kita ingat ada seorang wanita berkulit hitam yang dia itu penyapu masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika dia meninggal, sama para sahabat dimakamkan di waktu malam. Dimakamkan, ya. Keesokan paginya wanita tadi ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, "Mat." Dia meninggal wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? "Afala kuntum adantumuni bihi?" Kenapa kalian enggak mengabari saya? Baik, sekarang tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Lalu Nabi salat di atas kuburan wanita tersebut. Seolah para sahabat menganggap kecil, ya, marbot tersebut. Ini orang ajam, ini kulitnya hitam, pekerjaannya bersih-bersih masjid. Dipandang enteng, tapi Nabi SAW
menganggap mulia orang tersebut. Menganggap mulia orang tersebut. Maka membersihkan masjid ini tugas kewajiban kita semuanya. Wabil khusus marbot, ya. Ini bukan pekerjaan hina, tapi pekerjaan yang mulia, besar pahala.